wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi yunabi'al ulumi wal hikam amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansaril ladzina ittaba'uhu fi sa'atil 'usrati min ba'di ma kada yazighu fala qulubu fariqan minhum summa taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Sadaqallahul azim. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, guru-guru kami, hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini mari kita baca sepotong dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis tersebut bersumber dari Abdullah bin Umar. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi munafiqan khalisan. Ada 4 hal yang andai kata semuanya ada pada diri seseorang menjadi munafik yang sepenuhnya. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yadda'aha. Andai kata pada seseorang itu ada satu bahagian daripada 4 itu, ia bersifat dengan sifat yang 4, adalah orang itu ada satu bahagian 1/4 dari sifat kemunafikan, sampai ia harus mampu meninggalnya, harus mampu untuk menyingkirkannya, harus mampu untuk lari daripadanya. Yang pertama, iza tumina khana, apabila dipercayakan kepadanya ia berkhianat. Yang kedua, wa iza wa'ada atau iza hadasa kazaba, bila dia berbicara ia dusta. Wa iza ahada ghadara, apabila ia berjanji ia mungkir dari janjinya. Wa iza khasama fajara, apabila ia bersengketa atau berdakwa selalu ingin untuk melakukan kecurangan. Hadis ini diriwayatkan oleh 2 syekh, Bukhari Muslim, dan oleh ashabus sunan yang 3, yaitu Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i. Bapak Ibu yang berbahagia, di antara 4 sifat kemunafikan yang diingatkan oleh Rasul, malam ini saya ingin kita lihat salah satu di antara 4 itu yang paling dahsyat dan yang paling berat, baik dalam kita menjaganya maupun hambatan atau tantangan yang selalu untuk menggoda kita agar itu tidak bisa kita lakukan, yaitu yang kedua, iza hadasa fajara.
apabila ia berbicara, ia selalu berbohong. Kebohongan dalam berbicara merupakan prinsip yang sangat-sangat kuat, prinsip yang sangat-sangat dekat, prinsip yang sangat-sangat melekat, menyangkut dengan sifat kemunafikan. Dan ia merupakan sendi yang menghancurkan akhlak seseorang, yaitu orangnya, setiap orang yang apabila berbicara tidak bisa dipegang pembicaraannya, tapi dia bohong, karena ia akan menjadi sebagai orang yang menghancurkan dirinya sendiri terhadap orang lain yang selalu percaya kepadanya. Maka ada para ulama mengatakan huwa mayyitun minal mayyit. Orang yang berbohong itu seperti kita berkawan dengan kuntilanak yang ia tidak percaya. Kita ada di sampingnya, tapi ia tidak bisa kita percaya apa yang dia ngomongin. Ya. Kemudian sebagai prinsip dasar yang menghancurkan kepercayaan pada seseorang itu adalah di dalam segenap aktivitas, dalam segenap pemberitaan, dalam setiap apa saja informasi yang bersumber daripadanya membuat orang ragu. Orang tak pernah yakin dengan informasi yang kita sampaikan, andai kata dia ditemukan sebagai orang yang berbohong. Maka ia pada hakikatnya maitun bainal ahya, kata Muhammad Al-Khuli dalam mensyarah hadis Al-Adabun Nabawi. Dia adalah bangkai yang hidup yang bergentayangan. Orang bohong, katanya ini seperti kita berkawan dengan kuntilanak, bangkai yang bergentayangan. Maitun minal ahya, orang mati di antara orang hidup. Mengapa? Kita ada kawan tapi tidak bisa kita percaya. Dia banyak menyampaikan tapi kita ragu untuk berpegang pada segala ucapannya. Oleh karena demikian menunjukkan betapa agung dan mulianya sifat jujur sebagai sifat kebalikan daripada sifat bohong. Kita ingat betapa sebuah nasihat besar yang dialami oleh para sahabat-sahabatnya Rasulullah waktu perang Tabuk. Perang Tabuk itu terjadi pada tahun 9 Hijriah, di mana ekspedisi itu terjadi di musim yang sangat panas. Sedangkan di Madinah saat itu sedang musim semi. Musim semi artinya musim panen. Segala apa saja pertanian yang ditanam oleh masyarakat saat itu pas waktu panen. Saat itu pula harus melaksanakan sebuah peperangan yang sangat-sangat terjepit. Itulah yang disebut di dalam ayat tadi, pada waktu yang sangat terjepit, waktu yang sangat berat tantangan. Hampir-hampir di dalam hati daripada mereka sekelompok mereka ini untuk berbohong, dan banyak yang ingin untuk lari dan terpecah hati mereka. Maka dalam hal ini, pada tahun itu kita tahu perang Tabuk itu adalah perang karena latar belakangnya pihak Romawi sudah ingin menguasai Madinah, dan saat itu sudah menduduki wilayah Tabuk yang merupakan bagian sudah dekat dengan wilayah Palestina, dan sudah diduduki, dan sudah dapat informasi bahwa mereka Raja Roma ingin untuk menguasai Madinah, dan mereka mempersiapkan 100.000 pasukan. Saat itu sangat-sangat kepepet
merupakan ujian kepada sahabat-sahabat Rasul untuk menguji daripada sebuah keyakinan. Maka Rasul mengumpulkan tenaga secara terbuka untuk berangkat ke Tabuk dalam rangka untuk menghadapi daripada tentera Nasrani atau tentera Majusi daripada kerajaan Romawi Bizantium saat itu. Maka saat itu ada sahabat Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim diceritakan, Abdullah bin Ka'ab bin Malik, seorang sahabat Rasul, anak daripada Ka'ab. Abdullah itu merupakan di antara anak-anaknya, ia qa'idu abi, sebagai pembimbing, dan ia selalu mendampingi bapaknya Ka'ab saat usia tuanya. Ka'ab bercerita, yang diceritakan kepada anaknya Abdullah. Abdullah menceritakan hadis ini tentang bagaimana ia sebagai seorang sahabat Rasul yang sangat setia. Ia menceritakan kejadiannya bahawa Ka'ab tak pernah absen setelah Bai'atul Aqabah terhadap kesetiaannya dalam menghadapi segenap apa saja peperangan, sampai ia lebih 40 peperangan yang ia hadir, kecuali yang ia tak hadir dalam perang Badar 1 dan perang Tabuk ini 1. Pada saat itu ia menyediakan 2 ekor unta yang sebelumnya dia tidak mengeluarkan biaya. Perang Tabuk karena ancamannya sangat berat. Kalau dalam riwayat yang sering kita sebutkan, Abu Bakar menghadiahkan perbekalan sampai setengah hartanya. Abu Bakar bahkan memberikan seluruh hartanya, Umar memberikan setengah, dan semuanya menyumbang karena di musim yang sangat panas dan tantangan dahsyat. Dan Ka'ab menyediakan 2 ekor unta. Sampailah saat untuk berangkat. Saat itu Ka'ab tumbuh rasa ego dalam hatinya. Apa kata dia? Pada malam keberangkatan, itu cerita dia pada anaknya. Ia merasakan kuat. Pada malam itu dah siap-siap dia pulang. Tak apa-apa, saya besok ajalah saya ikuti, karena saya akan mampu menyusul. Jauh antara Madinah dengan Tabuk itu sampai dengan 80 km, dan dibutuhkan perjalanan karena enggak pakai mobil tang saat itu, sampai dengan 4 hari 4 malam baru sampai ke sana. Itu jauhnya. Ka'ab merasa bahwa dia sangat kuat, dia akan sanggup menyusulnya. Ia juga belum siap-siap. Sampai malam selanjutnya para sahabat berangkat, ia masih merasa dalam hati. Kemudian ia tak sempat untuk keluar bersama dengan sahabat. Namun setelah sahabat-sahabat Nabi berangkat dengan jumlah 30.000 pasukan, semua sahabat berangkat, dan ternyata tidak ada lagi, dan tidak bisa dia menyusul. Hanya yang dia dapatkan di situ adalah orang-orang pemalas. Ka'ab akhirnya tak berangkat. Setelah sampai ke Tabuk rombongan Nabi tak pernah menanyakan kemana Ka'ab. Akhirnya pada satu majelis duduk karena Rasul 10 hari di Tabuk, dan saat itu tidak terjadi peperangan. 100.000 itu mereka berangkat semuanya bubar dan lari, dan mereka menyerah karena sudah siap sekali, walaupun 30.000. Tidak terjadi perang itu pada tahun itu, perang terakhir masa Rasul masih hidup. Begitu sampai dan duduk-duduk, ada yang bertanya, Rasul bertanya, apa yang terjadi bagi Ka'ab bin Malik?
Karena dia tak pernah absen selama ini, dan orang yang dianggap paling baik dan jujur, dan orang yang paling kuat dan juga paling berani. Bangunlah seorang laki-laki dari Bani Salimah yang mengatakan, ini provokasi yang pertama terjadi di depan Rasul. Ya Rasulullah, Ka'ab sedang asyik dia menikmati daripada burdahnya. Ia sedang asyik menikmati ada kain rida dan jubah yang barunya baru dibeli. Begitu dibilang demikian, maka dia enggak sempat, mungkin sedang menikmati itu. Padahal dia enggak tahu apa-apa. Saat itu bangunlah Mu'ad bin Jabal. Jelek sekali dan jahat sekali kamu mengatakan, ya Rasulullah, kami tak pernah mengetahui Ka'ab bin Malik sebagai bukan orang yang baik. Dia orang paling jujur. Jelek sekali pendapatmu, jahat sekali tuduhanmu, dan kamu tidak punya bukti. Kok berani kamu ngomong bahwa Ka'ab sedang terlena dengan burdah barunya yang baru dibeli? Sangat-sangat kurang ajar kamu. Akhirnya Rasul tak memperpanjang masalah itu. Rasul diam. 10 hari kemudian pulang mereka semuanya. Begitu sampai ke Madinah, sudah satu kebiasaan bagi Rasul. Begitu pulang dengan rombongan, Rasul masuk ke masjid, salat 2 rakaat. Setelah salat 2 rakaat, duduk seperti ini dengan sahabat-sahabatnya ngobrol. Mulai saat itu bangunlah orang-orang yang tidak hadir. Yang tidak hadir masing-masing menyampaikan kepada Rasul tentang keozorannya dengan bermacam alasan. Ada yang alasan istri saya sedang sakit berat, ada yang alasan saya sedang menghadapi masalah dengan orang tua saya yang sangat dahsyat, ada yang alasan saya kurang sehat, saat itu tiba-tiba udah penyakit kepala. Alasan Rasul semuanya menerima. Ka'ab juga sudah berkonsultasi dengan keluarganya. Akhirnya dia juga berangkat ke masjid, dan dia tidak pernah merasa ketenangan karena dia sudah tertinggal, dan ia sudah menyiapkan 2 ekor unta, dan ia juga ingin berhadap kepada Rasulullah yang saat itu dia sudah goyang dalam hati. Apa juga saya cari alasan kehadapan Rasulullah, saya harus jujur. Itu mulai ditantang kepada Ka'ab. Akhirnya ia masuk memberi salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi sambil tersenyum sinis menjawab salamnya, Waalaikumsalam. Tapi senyumnya senyum sinis. Senyumnya senyum yang tidak disukai. Akhirnya dia, sini dekat. Akhirnya saat Ka'ab duduklah di depan Rasul, Nabi bertanya, wahai Ka'ab, mengapa kamu tidak bisa hadir di dalam perang Tabuk ini? Apa jawab Ka'ab? Ya Rasulullah, seandainya aku ingin memberikan alasan, dan aku pandai untuk berolah kata, dan aku adalah orang yang pandai untuk menyusun dan bagaimana strategi. Seandainya bukan di depan engkau seluruh dunia ini siapapun, aku akan bisa memberi alasan mengapa, dan pasti Tuhan dan orang-orang akan percaya kepadaku, dan aku tidak dianggap orang yang meninggalkan kewajiban. Tapi di depanmu ya Rasulullah, saya tidak bisa berbohong. Saya mau jujur. Oleh karena demikian, tunggulah apa ketetapan Allah terhadapmu. Dianggap bahwa tidak hadir di Ka'ab itu adalah sangat-sangat menyiakan anjuran Rasul, tanpa adalah sahabat yang lain untuk tidak berkomunikasi siapapun dengan Ka'ab selama 50 hari. 50 orang je pegabang, orang daripada Bani Salimah Al-Ansari. Apa kata mereka? Kamu orang baik, berbuat salah, mengapa kamu tidak memberikan alasan kepada Rasul, sehingga Rasul memberikan kemaafan kepadamu, sehingga kamu merasa tidak berdosa dan kamu untuk bisa taat.
dengan bermacam alasan. Lihat 80 orang yang lain itu mereka semua dimaafkan Rasul. Terhadap apa hatinya dengan Allah terserah mereka. Tapi Rasul begitu disampaikan alasan, dia dengar, ya, tidak diberikan hukuman. Ka'ab jujur. Akhirnya dia diberikan oleh Rasulullah bahwa kamu pulang dan tunggu daripada ketetapan Allah yang akan Allah berikan kepada kamu. Hampir-hampir dia tergoyahkan hatinya dengan saran daripada Bani Salimah itu, yang ingin kamu balik aja, sampaikan alasan supaya kamu diberikan kemaafan oleh Rasul. Tapi Ka'ab tidak. Yang dia tanyakan kepada Bani Salimah, sebanyak orang yang mengadu dan menyampaikan keozorannya kehadapan Rasul itu, apakah saya saja yang diberikan hukuman Allah seperti itu? Dijawab oleh Bani Salimah, ada 2 orang lain yang mendapat hukuman seperti itu kepada mereka, mati menjadi 3 orang dengan kamu. Siapa? Pertama adalah Mirarah binti Rabi' dan yang kedua Hilal binti Umayyah. Hilal bin Umayyah dan Mirarah bin Rabi' itu orang saleh, itu orang yang sangat terpercaya dalam sahabat. Mereka juga berdua adalah sama ketetapan dengan kamu. Bahkan Rasul memberikan ketetapan hukum yang sama. Itu tantangan kejujuran. Yang 80 orang lain yang tidak ikut perang Tabuk, mereka memiliki alasan yang sebenarnya apa yang disampaikan kepada Rasul itu bukan sebenarnya. Tapi Ka'ab, Mirarah, Hilal, 3-tiganya adalah jujur. Kejujuran itu resikonya 50 orang 50 hari tak boleh berkomunikasi dengan para sahabat-sahabat. Akhirnya dia sangat tersiksa hatinya. Kalau Mirarah bersama dengan Hilal, mereka udah agak tua. Hari-hari mereka tidak pergi ke masjid, ya tinggallah dalam keluarganya. Tapi Ka'ab masih merasa muda, kuat. Tiap hari dia pergi ke masjid, ikut berjamaah. Siapa saja diberikan salam, gak ada yang nyaut. Siapa kada ditanya, gak ada. Semuanya buang muka. Akhirnya ia sangat tersiksa, sehingga saat itu dikatakan inilah yang diisyaratkan oleh dalam ayat kepada 3 orang ini, yaitu pada ayat yang ke-118 surat At-Taubah. Wa ala salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat alaihimul ard bima rahabat wa daqat alaihim anfusahum wa dhannu alla halaja minallah illa ilaih summa taba alaihim liyatubu innallaha wat-tawwabur rahim. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran 3 orang itu dalam surah At-Taubah 118. Apa kata Allah? Terhadap 3 orang yang mereka tidak datang untuk perang Tabuk, sehingga mereka setelah ketemu dengan Rasul pulang, daqat alaihimul ard, ubud dunianya, merasa sempit sekali dunia ini, enggak nyaman, tersisa jiwanya. Mengapa? Karena mereka tidak diterima taubat oleh Allah. Nunggu manusia semuanya. Karena kata Rasul, jangan komunikasi, jangan ngomong dengan dia, biarin dia, kita tunggu 50 hari, Allah akan memberikan hukuman kepada mereka apa yang pantas dia dapatkan. Ketiga-tiganya merasa sempit, padahal dunia ini begitu luas. Mereka sempit, tapi akhirnya mereka diterima taubat kepada mereka oleh Allah, supaya mereka tetap dalam taubat itu dan tidak menyalahi daripada Allah Maha Pengasih lagi Penyayang. Itu yang 118 dalam surat At-Taubah itu. Kembali kepada apa saya sampaikan sebelum kita ambil beberapa intisari dari cerita itu. Hari ke-40 sangat tersisa. Ada seorang yang datang kepada Ka'ab dan juga kepada 2 orang lainnya, yaitu Mirarah dan Hilal.
menyampaikan amanah Rasul supaya kamu berpisah dulu dengan isteri-isteri kalian. Nah, begitu sampai berita itu ditanya oleh Ka'ab, mereka enggak berani untuk bertemu dengan Rasul. Apakah saya harus menceraikan istri saya? Tidak perlu kamu ceraikan, tapi pisah dulu dan kamu jangan menggaulinya. Itu hari ke-40. Kapal pelurau hanya pegahaba ngurung dan hantam urung tidak itu pegahaba. Cukup berat tersiksa katanya karena urung taat sekali kepada Allah, kepada Rasul, dan juga kepada dua orang lagi. Kemudian akhirnya Ka'ab memerintahkan istrinya untuk pulang bersama keluarganya. Pulanglah kamu sampai ada kepastian Allah apa yang akan memberikan hukuman kepada saya dengan masalah saya ini. Dan akhirnya dia tinggal sendiri di rumah. Berbeda dengan Hilal yang sudah agak tua, keluarganya enggak ada lagi, orang yang jaga tidak ada. Istri Hilal jumpai Rasul, tanya, ya Rasulullah, bagaimana Hilal sudah tua, enggak ada yang mengurusnya, boleh enggak saya mengurusinya? Boleh, kata Rasul, tapi kamu jangan menggaulinya, jangan mendekatinya, hanya kamu untuk memberi makannya dan segala macam, karena dia agak tua sudah. Diprovokasi lagi, Ka'ab, Hilal sudah mendapat dispensasi, boleh istrinya enggak perlu pisah, tapi ada di rumah, yang penting tidak bergaul. Pergilah kamu dan kirimlah utusan supaya diberikan oleh Rasul dispensasi demikian. Apa kata Ka'ab? Saya tidak akan minta keringanan kepada Rasul sampai Allah akan menghukum saya apa yang akan diberikan kepada saya. Dengan kejujurannya tadi di hadapan Rasul itu. Kemudian baru tambah lagi penderitaan yang dihadapi, tapi sabar dalam hati, komitmen atas satu kebenaran, ke atas kejujuran. Bagi yang bohong-bohong 80 orang itu udah aman, tetapi apakah mereka tenang? Tidak akan ada ketenangan bagi pembohong, karena itu adalah memang orang-orang yang munafik semuanya. Yang alasan bukan demikian, cari alasan macam-macam. Rasul tak mempermasalahkan apa yang disampaikan, terserah, karena kejujuran ada dalam hati tadi. Akhirnya pada malam yang ke-50 subuhnya, maka saat itulah turun daripada ayat Allah yang saya bacakan 118 tadi, dan dengan suara yang lantang ia mendengar di rumahnya, bahagialah kamu wahai Ka'ab bin Malik, Allah telah menerima taubatnya, Allah telah menerima taubatmu, dan Allah telah mengampuni daripada dosamu yang kamu sia-siakan anjuran Rasul untuk berangkat ke Tabuk dulu. Kamu berbahagia. Saat itulah dia bersembah sujud ke situ, dan akhirnya dia juga ada semua sahabat datang lagi kepadanya yang membawa hadiah, yang menyampaikan keselamatan. Barulah berapa bahagianya dia menjadi orang Tabuk. Akhirnya ia berangkat kepada Rasulullah, bertemu Rasulullah setelah salat. Maka Rasulullah dengan penuh senyum ceria menyampaikan, terimalah taubatmu, Allah telah mengampunimu. Kemudian ia sampai saat itu, saya tidak akan berbohong dan saya tidak akan menyia-nyiakan tugas saya. Ya Rasulullah, sekarang apa saja yang saya miliki ini, yang saya dapatkan, saya semuanya saya hibahkan dan saya berikan untuk kepentingan perjuangan dalam rangka untuk menguatkan daripada agama ini. Saat itulah kata Rasul, jangan simpan untuk keluargamu, jangan semuanya, supaya kamu bisa kuat juga dalam mendidik dan untuk menjaga keluargamu. Akhirnya semua harta yang dikasih, kecuali rampasan-rampasan perang yang dia dapatkan di dalam banyak sekali perjuangan yang dia dapatkan. Bapak Ibu yang berbahagia, apa nasihat yang bisa kita ambil dalam hadis yang panjang sekali yang diceritakan oleh Abdullah, anak daripada Ka'ab bin Malik ini,
Dan ini adalah diabadikan dalam Al-Quran dalam riwayat Perang Tabuk, menunjukkan bahawa yang menggoda kita untuk tidak jujur itu sejak sahabat Ka'ab sudah dilalui. Tapi resiko daripada tantangan terhadap sebuah kejujuran begitu dahsyat. Tapi bagi orang yang jujur, merasa bahawa andai kata dia berbohong dan menghadapi itu lebih dahsyat daripada menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah sampai dengan habis apapun dia ambil. Karena yang dicoba oleh Allah adalah ketidaktenangan jiwa akibat daripada ia melakukan kesalahan kepada Rasul dan kepada agama dengan tanpa alasan yang dituntut di saat-saat yang sangat penting. Ia kuat, sehat, tapi dia tidak hadir untuk perang yang sangat dahsyat menghadapi daripada musuh Allah. Yang kedua, kita ambil iktibar daripada hadis ini. Kalau bukan orang yang beriman, yang betul-betul imannya kuat, sungguh dia akan mudah untuk melakukan kebohongan. Karena Rasul tak pernah mempersalahkan, tidak pernah untuk diselidiki apa saja yang dia, siapa sahabat yang mengadu kepada Rasul minta kehuzuran, Rasul tak mempermasalahkan dan tidak dikembalikan kepada Allah untuk mendapatkan hukuman dan ketetapan Allah. Jadi terserah antara dia dengan Allah. Dan Rasul tak mempermasalahkan. Bagi yang jujur, maka Rasul tidak memberikan ketetapan hukum apapun, kembali kepada Allah. Namun resikonya begitu berat untuk mendapatkan, menebus sebuah kesalahan kecil menurut kita, tapi kesalahan besar dalam konteks Perang Tabuk. Karena di saat kita ditantang dalam kehidupan itu masih semi, masa panen, keadaan sangat panas, terjadinya di bulan Safar, dan saat itulah yang dituntut kesetiaan kepada Islam yang akan menghadapi daripada tentera Romawi yang akan menguasai Madinah, yang sangat dituntut, yang kuat, ayo berangkat semuanya. Saat itu disia-siakan dan tidak ikut serta. Yang lain diterima karena jujur dia katakan tidak ada penghalang apapun. Ia sanggup dan sehat, kuat untuk berperang, tapi saya tidak datang ya Rasulullah. Maka itu dah hukuman yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kejujuran itu adalah tantangan yang paling dahsyat dalam hati kita. Kalau ingin aman, orang-orang munafik ingin aman. 80 lebih dalam riwayat itu yang mengadu kepada Rasul diterima oleh Rasul dengan bermacam alasan. Yang tidak ada alasan. 3 orang ini yang jujur mendapatkan daripada cobaan Allah yang sangat dahsyat. Itu akibat kejujuran. Tapi kejujuran itu dia dengan sabar menghadapinya, akhirnya dia lebih manis daripada air madu setelah mendapatkan pengakuan dari Allah langsung. 3 sahabat Nabi ini Allah yang memberikan pengakuan. Disebutkan 3 orang sahabat Rasul itu di dalam surat At-Taubah tentang kejujuran mereka dan terima taubat mereka. Betapa bahagianya bagi orang yang jujur tersebut. Oleh kerana demikian, yakinlah sifat jujur ada dalam hati. Jujur itu adalah karena mereka betul-betul dalam hatinya tak ada sifat kemunafikan sedikit pun. Mengapa? Karena Allah melihatnya. Karena yang ditakuti adalah bukan pemaafan dari Rasul kalau dia berbohong, tetapi hukuman dari Allah akan didapatinya. Pernah bahagia hidupnya. Kalaupun lepas di dunia ini dengan kebohongannya, tapi ingat di depan Allah Rabbul Jalil semua kebohongan itu akan nampak. Dan itulah yang ditakuti oleh orang yang jujur. Maka dikatakan jujur asas daripada sebagai seorang muas dari kemunafikan. Bohong adalah sifat dasar dari kemunafikan. Jujur dan bohong. Orang tak tahu hati kita.
yang tahu hanya Allah dan diri kita. Di saat kita katakan sesuatu itu betul kerana Allah atau tidak, mari kita ambil iktibar ini dalam segenap aktivitas kita. Semoga keikhlasan dan kejujuran itu mampu kita pertahankan, baik dalam kepentingan untuk keluarga, kepentingan sebab dalam keluarga kon hana tulit kok jai kita yang tulit lebih-lebih yang dua buah nyong tu apa tulit kita nyong bawa bab rumah je pegah gantu blok kedih pegah rapat kerana mutsam mai bab rumah pun nak ada pintu pakai. Begitu juga dalam hal-hal ekonomi, dalam hal kepentingan jabatan, dalam kepentingan mendapat dengan fasilitas dan segala macam. Bapak Ibu yang berbahagia, itulah beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada malam ini. Dan kita harus ingat betapa bahawa hadis yang saya sampaikan pada Rabu yang lalu, iza ra'aitumun nasa marajat uhuduhum wa khalat amanatuhum wal hawa qaidul ilmi. Itu ciri daripada dunia fitnah yang dituntut oleh Rasul. Selamat ke dia. Bila kamu melihat bahawa janji-janji itu adalah begitu sepele bagi orang, tidak menjadi sebagai sebuah komitmen, amanah disia-siakan, kealiman dan pengetahuan selalu dikontrol dan diatur. Qaid al-hawa, selalu hawa nafsu yang mengendalikan daripada ilmu yang didapatkan. Kalau sudah tiga hal yang demikian, agar kita mampu mempertahankan kejujuran, hanya 6, saya ulangi, ada 6 solusi yang ditawarkan kepada kita oleh Rasul dalam hadis yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Umar ibnu Asi yang kita sampaikan pada Rabu yang lalu. Yang pertama, alzim fi baitika, banyak tinggal di rumah. Yang kedua, khuz ma ta'rifu, ambil apa yang betul-betul kita yakin dalam agama. Yang ketiga, da' ma tangkiru, tinggalkan sesuatu yang kamu suka kerana itu berlawanan dengan prinsip-prinsip agama yang tidak dibenarkan oleh agama. Yang selanjutnya, wa malik alaika lisanaka, jaga lidah kita baik-baik supaya tidak menjadi lidah ini sumber malapetaka, sumber dosa, sumber kebohongan, sumber kita menjadi orang lain tertipu gara-gara kita yang ujung-ujungnya menjadi hoak yang kepet. Yang selanjutnya, wa'mal bi'amalil khassah, banyak kita harus untuk lakukan amalan perbuatan pribadi kita masing-masing. Apa yang seharusnya kita lakukan dalam keluarga, dalam mencari makan, di dalam pergaulan dan segala macam. Wada' min amalil ammah, lekebah masalah urusan publik. Jadi urusan publik, permasalahan-permasalahan kemasyarakatan, kalau itu adalah tidak membawa hasil manfaat, bahkan mudarat, kita terjebak dalam komunitas. Yang kedua hal tersebut, tiga hal tersebut Nabi menggambarkan seperti ini, wasyabbaka, dan Nabi menyilang dua tangannya. Masalah rusak janji, masalah hana peduli amanah, masalah jikat ilmiah oleh hawa nafsu, nyan adalah kalagenyo kam berjamaah kepada Rasulullah. 6 perkara itulah untuk jalan keselamatan kita. Jangan kita untuk terjebak kepada dunia fitnah yang membuat kita kehancuran. Demikian barangkali sekilas yang saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan menjadi iktibar dalam menyikapi kondisi kehidupan di akhir zaman yang penuh dengan harat dan fitnah dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ada waktu, Pak? Ya. Jadi waktunya saya pikir kalau jam 41 sudah habis, maka dalam hal ini ingat satu hati yang lain yang selalu saya ingatkan, bahwa zaman harat ditandai oleh Rasul dengan 3 tanda yang sangat kental. Saya ulang, apa? Yang pertama, kasirul khutaba wa qalilul ulama.
Itu zaman haraj. Letat orang jid pegahaba, letat orang tupu agama, tapi nit ulama. Ini perlu kita pahami apa makna hadis itu. Kalau di dalam pendapat Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, dimaknai ada hubungan dengan hadis Rasul yang macam hati manusia saat akhir zaman, yang diumpamakan oleh Rasul seperti air hujan yang turun dari langit. Masalu ma ba'asani Allah minal ilmi wal huda kama salil ghaisil kasir asabal ard. Segala petunjuk, ilmu, hidayah dan ilmu agama yang Allah petunjuk dan ditajuk dalam hati orang, nya lagi iujian yang kenong tanah, lain macam tanahnya. Na tanah yang berpegah dengan tanah yang ajaib, na tanah yang subur, produktif, na tanah gersang yang tidak menumbuhkan apa-apa, na tanah clear. Tanah clear, dia tidak tumbuh apa-apa, tapi airnya saja tertampung. Dia mencari ilmu pengetahuan itu adalah demi untuk manfaat yang dicari oleh orang lain. Yang manfaat lemah, yajib ilang kubangnya henan, tanahnya hana udah siapa-siapa. Ya, maka dalam hal ini menyata puas bahadi bunuh. Apakah kasirul khutaba termasuk kelompok kedua? Ta'muruna nasabil birri, yang kami tak elemennya kan untuk tamalkan. Ingat pesan guru kita di saat akhir-akhir hayatnya, bahwa ilmu untuk diamalkan, bukan untuk dipromosikan, bukan untuk politik, bukan untuk ekonomi, tapi untuk diamalkan. Ngat taturi hala haram, ngat taturi toh yang jiat, toh yang han, ngat taturi toh yang gelarang, toh yang getam, dan toh yang biu. Itu kalau demikian amalkan. Kalau tidak, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, bahwa lebih duluan kita yang berilmu dihukum oleh Allah daripada kafir penyembah berhala. Tadi ilmunya adalah untuk dapat referensi oleh, untuk mendakwa, untuk kepentingan pribadi dan nafsu, bukan untuk kita amalkan. Maka mari kita selalu untuk bicara mencari orang yang ikhlas mengamalkan ilmu apa saja kita tahu. Demikian, karena waktu Isya sudah masuk. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.